Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezekinya, dan insya Allah kita semua terbebas dari bahaya virus corona ya. Amin. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Wardani, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, teman-teman semua, pada podcast kali ini nih, aku udah terhubung sama narasumber atau kakak-kakak yang lebih dulu menginjak dunia perkuliahan dan insya Allah nih mempunyai wawasan yang lebih luas. Oke, langsung saja saya sudah terhubung dengan Kak Alung. Nah, sebagai mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halo Kak Alung. Hai. Oke, saya juga sudah terhubung dengan Kak Hisba nih, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halo Kak Hisba. Halo juga. Ya, cheers dulu dong. Yo, cheers dulu dong. Yo. Yo, mantap. Lanjut, Bud. Oke, lanjut ya. Sebenarnya kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, mengupas sedikit demi sedikit tentang era new normal. Kan saat ini kita sudah berada di era new normal. Langsung saja ke pertanyaan untuk Kak Alung. Nah, oke Kak Alung. Kan kita sekarang ada di era new normal nih Kak. Nah, menurut Kakak sendiri nih, pandangan Kakak. Menurut Kakak apa sih Kak yang dimaksud dengan era new normal itu sendiri? Bisa langsung dijawab Kak Alung? Oke, terima kasih atas waktunya, Put. Nah, jadi sebelum membahas new normal, kita mungkin harus menyadari dulu ya bahwa sejak akhir 2019 sampai sekarang Indonesia ini mengalami, mungkin satu dunia mengalami dua transisi, yaitu yang pertama dari karantina, social distancing, dan kemudian sekarang itu new normal. Dari yang awalnya kehidupan normal biasa. Nah, untuk new normal, mungkin dari beberapa masyarakat banyak yang salah kaprah tentang makna new normal. Dianggapnya new normal itu berarti kondisi telah kembali seperti normal pada biasanya. Sehingga apa? Sehingga banyak dari kita beramai-ramai atau melakukan ngumpul, namun dengan mengabaikan protokol-protokol dari pemerintah, protokol kesehatan gitu. Seperti tidak menggunakan masker, kemudian tidak rajin lagi mencuci tangan. Nah, hal-hal seperti itu jangan sampai membuat kita akan kembali lagi pada transisi yang sebelumnya, yaitu karantina gitu. Nah, saya mengutip cuitan di Twitter dari salah seorang sahabat bahwa sebenarnya kita ini memasuki kehidupan normal baru, new normal, atau kitanya yang baru normal. Karena misalkan dari yang dulu-dulunya itu kita kalau sebelum makan di warung, cuci tangan itu hanya dari embun di gelas es teh, air es batunya itu kan. Nah, sekarang kita mulai sadar bahwa cuci tangan itu yang bagus menggunakan sabun atau hand sanitizer. Mungkin menurut saya sih. Oke, baik, terima kasih Kak Alung. Jadi itu kita bisa mengupas sedikit ya bahwasannya new normal itu adalah masa transisi dari sebelumnya kita sudah melakukan karantina selama 3 bulan dan kemudian saat ini kita sudah masuk di era new normal, namun tetap waspada dan selalu melakukan protokol kesehatan. Oke, baik, terima kasih Kak Alung. Kemudian lanjut ke Kak Hisba nih. Nah, menurut Kak Hisba sendiri, apa sih Kak yang dimaksud dengan era new normal? Bisa Kak Hisba jelaskan sedikit kepada teman-teman? Ya, mungkin tentang new normal tadi lumayan jelas disampaikan Mas Alung, itu secara garis besar adalah normalitas baru. Terlepas dari kita itu baru normal atau apa, ya menurut saya itu yang penting kita ada perubahan. Nah, lalu akhirnya perubahan ini kalau saya lihat normalitas baru ini yang tadinya kita sebelumnya seperti itu sekarang sudah seperti ini. Nah, menuntut kita untuk berubah juga, untuk mengupayakan adanya perubahan. Yang sebelumnya kita diskusi bisa ngumpul di Taman Mustafa atau enggak di lobi FAI atau enggak di mana gitu kan. Nah, tapi sekarang kita bisa mengadakan diskusi lewat Zoom, lewat Google Meet dan lain sebagainya. Bahkan tablik akbar yang barusan kemarin diadain sama Milad FAI ada di ini.
Nah, itu kan akhirnya menuntut kita untuk bisa mampu mengiringi perubahan ini. Nah, akhirnya hal-hal tersebut menjadi normal, menjadi normalitas. Nah, itulah menurut saya menjadi normalitas baru atau new normal gitu. Itu sih menurut saya tentang new normal. Jadi kita normalitas baru menuntut kita untuk mampu juga mengikuti perubahan ini. Ya, kurang lebih seperti itulah ya kalau kita lihat. Kalau aku juga sendiri ngelihatnya, dan kita pun akhirnya terbiasa dengan hal ini. Gitu sih kayaknya ya. Silakan. Oke, baik. Jadi adanya new normal ini tuh menuntut kita untuk terus beradaptasi sehingga kita memiliki perubahan yang awalnya semua dilakukan serba offline dan sekarang bisa kita lakukan secara virtual, secara online. Jadi bisa menambah wawasan kita semua, kurang lebihnya begitu ya Kak. Oke. Mantap. Lanjut nih Kak, kan semua sudah pada tahu bahwasannya pemerintah saat ini sudah memberlakukan sistem new normal. Nah, kita sebagai mahasiswa nih Kak yang cuma bisa diskusi secara online atau melakukan kegiatan secara online. Nah, menurut Kakak sendiri, kita sebagai mahasiswa bisa apa sih Kak di era new normal ini untuk mengisi waktu kita gitu? Kepada Kak Alung, bisa dijawab Kak Alung? Oke. Nah, terkait kita sebagai mahasiswa ini bisa ngapain sih gitu? Apa yang kita bisa lakukan di era-era new normal ini? Nah, kalau menurut saya di masa COVID-19 ini kita dituntut, kita dipaksa untuk melahirkan kreativitas-kreativitas baru. Seperti contohnya kalau kita sadar, sebenarnya itu saat COVID-19 ini menyerang gitu ya, justru semakin banyak diskusi-diskusi yang dibuka secara online. Makin banyak seminar-seminar yang dibuka. Nah, sementara sudah saat new normal ini, mungkin kita sudah mulai longgar, sudah mulai bisa lah berkumpul bersama, asalkan tetap ya paling tidak jaga jarak dan mengikuti protokol-protokol kesehatan. Seperti contohnya, saya kemarin itu berkumpul bersama kawan-kawan mahasiswa juga berdiskusi bahwa bisa jadi masalah COVID-19 ini bisa jadi menjadi stimulus untuk kita, untuk Indonesia, yang memaksa kita berpindah dari industri pendidikan 3.0 ke 4.0 dengan pengoptimalisasikan teknologi dan internet. Nah, kemudian banyak sekali kreativitas yang bisa dilakukan. Mungkin kemarin pada saat karantina semua kita berubah menjadi barista yang handal gitu ya, dengan membuat dalgona coffee dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Banyak juga aksi-aksi online walaupun ya kita melihat kurang berdampak gitu. Nah, mungkin terakhir dari saya bahwa masa itu akan terus berubah. Besok kita nggak tahu apa lagi yang berubah gitu. Nah, siapa yang tidak memaksakan untuk melahirkan kreativitas baru, siapa yang tidak mau berubah, maka dia akan terkubur dalam sejarah. Gitu sih menurut saya. Oke. Terima kasih Kak Alung. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mampu melahirkan kreativitas yang ada pada diri kita supaya kita terus maju walaupun kita saat ini hanya bisa melakukan segala sesuatu itu tidak leluasa. Mungkin era new normal ini masa di mana kita mulai membuat diri kita tuh lebih berkarya lagi. Seperti itu ya Kak. Lanjut nih ke Kak Hisba. Nah, kan tadi udah menurut Kak Alung mahasiswa bisa apa di era new normal. Nah, lanjut ke Kak Hisba. Kak Hisba, menurut Kak Hisba sendiri nih Kak, apa sih Kak yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa di era new normal saat ini? Bisa dikasih penjelasannya Kak? Oke. Mungkin untuk menjawab itu, kayaknya saya akan menjawab kayak pertanyaannya, terus apa yang nggak bisa dilakukan oleh mahasiswa? Nah, sebenarnya yang nggak bisa dilakukan selama new normal ini yaitu satu aja sebenarnya, hal-hal perkumpulan yang bersifat yang memerlukan kontak fisik, terus juga yang melibatkan keramaian. Nah, sebenarnya cuma satu itu aja yang nggak bisa dilakukan sama mahasiswa saat ini. Yang lain bisa. Kalau kita lihat gimana kemarin kerumunan massa, orang Amerika menggagalkan kampanye, mengecewakan tim kampanyenya Trump yang digagalkan oleh TikTokers dengan K-popers. Nah, itu kan salah satu perubahan bentuk aksi lewat TikTok. Jadi dia promosiin, dia
beli tiket tapi dia nggak datang dan dia upload di TikTok gitu loh prosesnya itu. Nah, itu salah satunya. Nah, cuman ya karena yang tidak bisa dilakukan itu adalah bersifat fisik, tapi bukan berarti mahasiswa bisa melakukan apa saja. Karena ada hal-hal yang harus dia antisipasi, yaitu kemageran dan desire untuk rebahan. Nah, itu tuh harus diantisipasi banget karena kita nggak udah yang teman biasanya kita sekontrakan, ada teman yang biasa bangunin atau enggak yang ngubrek-ngubrek kita, tapi ini sekarang nggak ada. Nah, itu yang harus diantisipasi, dan maka dari itu perlu adanya kayak komunikasi bersifat virtual kayak gini, biar kayak misalkan ada kayak konsistensi dengan, karena kita punya teman-teman yang selalu menyertai kita, yang selalu membersamai kita. Nah itu kalau menurut saya, terakhir dari saya sih kayaknya, menurut saya aku melihat Joko Pinurbo juga kemarin sempat ngomong ini, COVID ini akhirnya, wabah ini yang akhirnya menggagas new normal ini, bukan manusia sih yang menggagas, bukan COVID-nya, COVID data, manusia menggagas ini ada new normal. Nah akhirnya menuntut kita untuk coba kamu udah di rumah dulu, mahasiswa kamu tuh kemarin tuh kebanyakan bergerak, kebanyakan aksi, sampai buku-bukumu di rumah itu lupa kamu baca. Terus kamu itu padahal punya pikiran besar, kamu harusnya bisa tuliskan itu, dan itu bisa kamu publish, daripada kamu cuma sekedar diskusi dan hanya beberapa orang aja yang datang gitu loh. Kenapa tidak kamu berpindah medianya? Sedangkan media sekarang udah mulai luas, nggak cuma di rubrik atau di tulisan esai-esai doang. Nah menurut saya itu aja. Jadi kita disuruh insaf bahwa akhirnya keramaian merupakan penipuan, merupakan tipuan itu loh. Keramaian yang selama ini kita ini kan akhirnya tipuan, akhirnya kontraproduktif, dan kita dituntut untuk melawan mager sendiri, embrace ourselves sendiri, dan akhirnya lahirlah new normal baru ala mahasiswa gitu. Ya itu sih ya. Bagus banget ya teman-teman, ini adalah beberapa tips dari kakak-kakaknya dan beberapa yang bisa kita ambil untuk tetap produktif walaupun saat era new normal ini. Oke, jadi kan masa emang boleh berubah, tapi barang siapa yang tidak bisa melakukan perubahan maka dia akan tenggelam oleh zaman. Oke, terima kasih nih Kak Hisba dan Kak Alung atas waktunya dan atas pengalaman, bahkan yang bisa kita ambil nih, pelajaran yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa untuk enggak mager, ataupun kita sebagai mahasiswa harus bisa membawa sebuah perubahan. Itu membuat semangat kita tuh lebih lagi, walaupun kita hanya bisa bergerak sedikit, karena saat ini kan era new normal ya Kak ya, jadi ya mau nggak mau kita lakukan secara virtual, namun itu bisa membuat mahasiswa lebih produktif lagi. Oke, terima kasih Kak atas ujangannya, dan untuk teman-teman semua jangan lupa komen dan like agar podcast kita semakin berkembang dan tentunya bisa membuat kita lebih untuk mendapatkan wawasan. Oke, terima kasih Kak Alung dan Kak Hisba. Sekian dari kami. See you, bye-bye, dan jangan lupa ya komen dan like. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.